yang hidupnya tak ada target, tak bersemangat. Iya. Masalah target-target hidup ini manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama namanya kelompok yang mencari kesenangan hidup, kaum hedonis. Subhanallah. Kelompoknya namanya hedon, alirannya namanya hedonis. Kalau dia makan sebanyak-banyak. Kalau dia berkuasa bagaimanapun caranya, halal haram bantai saja. Kalau dia hobi sesuatu, yang penting tercapai. Ini namanya kaum hedon. Karena hidup ini sekali, maka buatlah hidup ini sebahagia-bahagianya, terserah dengan cara apapun, jangan tengok halal haram. Yang penting senang, kenyang, tenang, habis itu mati. Mati itu hanya tidur aja kata dia. Tak ada itu sakaratul maut, tidak ada itu azab kubur, tidak ada itu mungkar nakir, tidak ada. Kaum ini juga disebut dengan aliran wujudiyah. Wujud ada. Sesuatu yang ada ini karena wujud, karena ada. Kipas ini ada karena bisa ditengok mata. Masya Allah. Orang ini ada karena bisa dipegang, disentuh, bersalaman. Kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka tak ada. Alam barzakh itu tak ada. Alam kubur itu tak ada. Akhirat itu tak ada. Surga tak ada, neraka tak ada, malaikat tak ada, ruh tak ada. Masya Allah. Jadi kalau ada kawan kita tengok gaya hidupnya macam itu, walaupun dia Islam, itu sesungguhnya Islam itu karena keturunan saja. Isi kepalanya sudah dirubah dengan mazhab, namanya mazhab hedonis. Senang-senang. Yang penting enjoy. Oh tapi dia Islam kok Pak Ustadz. Buktinya kemarin waktu Idul Fitri beli baju baru. Allah Akbar. Bukan. Karena keyakinan dalam dirinya sudah berubah. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, bapak ibunya merubah dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Ini kelompok kiri yang hidupnya mau senang, tenang, kenyang, lenang, apapun caranya. Subhanallah. Sedangkan kelompok yang kedua lawan dari kelompok yang pertama tadi. Hidup ini tak boleh senang. Hidup ini mesti susah-susah. Karena kalau kita senang nanti kita lupa dengan Tuhan. Tak boleh punya mobil. Karena kalau masuk dalam mobil perjalanan enak, nyaman, tentram, adem, sejuk, nanti jadi lupa dengan Tuhan. Tak boleh pakai sepeda motor. Mesti berjalan kaki, pakaian compang-camping. Ini kelompok ini namanya aliran asketis. Asketis artinya meninggalkan keduniawian. Ada juga orang Islam yang berkeyakinan seperti ini. Dulu hedonis. Setelah taubat, hijrah, ikut pengajian ustadz, asketis. Pakaian tak penting. Kelompok hedonis pakaiannya outfit luar biasa. Dari mulai sepatu, celana, baju, topi, kacamata, aksesoris. Saya tak mau sebut cincin, gelang, anting, nanti ibu tersinggung tak datang lagi. Masya Allah. Ini yang penting style, gaya. Energinya habis berpikir untuk itu. Kemarin pengajian hari Senin sudah bawa cincin yang 2 gram. Nanti yang punya cincin masukkan ke jilbab biar jangan nampak saya. Masya Allah. Masa nggak ganti-ganti? Kemarin sudah. Jadi energi yang ada di kepala ini berpikir bagaimana supaya penampilan aku beda. Kemarin waktu pengajian udah aku bawa sepatu yang tumitnya 5 cm. Gimana kalau ke depan aku bawa tumitnya yang 12 cm. Sehingga semua orang yang menengok dia berjalan sakit jantung. Gitu. Dia yang melangkah, kita yang cemas. Energi di otak ini dipakai untuk bagaimana supaya aku nampak hebat. Bagaimana? Makanya jangan heran kalau ada orang berita melihat merubah wajah tato, ditanam tanduk di kepala, digunting hidung, digunting telinga. Orang semua heran melihat apa ini yang terjadi ini. Ini orang macam setan, berarti kerasukan setan. Enggak, dia tidak digoda setan, karena udah macam setan, udah. Mukanya pun setan pun takut. Aku tak seseram ini kata setan. Energi itu terus berpikir bagaimana aku tampil beda, bagaimana supaya aku dikagumi orang, bagaimana supaya aku Subhanallah. Sedangkan yang ini enggak, tak mau tampil ke depan. Kau tak ikut pengajian, pergilah ke pengajian. Aku cukup di rumahnya aja.
Karena kalau aku ikut pengajian nanti ria. Aku ingin menyendiri di sini, bawaanku mau mati aja. Masya Allah. Asketis. Nabi Muhammad SAW orang salah sangka. Satu kelompok mengatakan Nabi Muhammad itu hedon. Allah. Satu kelompok mengatakan, Nabi Muhammad hedon. Allah. Coba tengok, dia punya kuda, dia punya harta, menikah dengan Aisyah, maharnya 20 ekor onta. Nabi Muhammad itu panglima perang. Nabi Muhammad itu pemimpin. Semua orang di Madinah tunduk sama dia. Orang Yahudi, orang Islam, dia penguasanya. Dia hedon, kata kelompok yang ini. Kata satu kelompok lagi, enggak. Nabi Muhammad itu orangnya asketis. Dia tidak mementingkan harta. Tengoklah waktu dia meninggal, harta warisannya tak ada. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, la nurisu, kami tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, semuanya kami sedekahkan ikhlas fisabilillah. Yang kelompok hedon salah sangka, yang kelompok asketis pun salah sangka. Islam mana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu adalah umat yang pertengahan. Umat pertengahan bagaimana? Silakan punya mobil. Itu apa punya mobil? Mobil kan tak dibawa mati. Mobil bisa dibawa mati. Mana mobil yang bisa dibawa mati? Serahkan ke YTW. Masya Allah. Untuk apa punya rumah banyak-banyak? Rumah 4 kamar. Allah. Pakai kamar mandi, pakai tanah, lapangan parkir, pakai pagar besi. Untuk apa itu? Rumah bisa dibawa mati. Mana contohnya? Rumah YTWU. Allah. Wakaf, bukan cuma 4 kamar, 9 kamar, 2 lantai. Mudah-mudahan semuanya punya rumah 2 lantai 9 kamar. Amin. Dan semuanya diwakafkan. Bos yang pertama tadi, amin. Bos yang kedua, aminnya sir aja. Masya Allah. Nah, ini kelompok hedon namanya. Kalau ada ketika Ustadz doakan, mudah-mudahan semuanya punya rumah 9 kamar 2 lantai. Diam aja dia. Ini kelompok asketis. Pas ditanya, kau tak ingin punya rumah? Untuk apa rumah? Dunia ini hanya tempat persinggahan. Kita akan mati. Dunia ini tempat persinggahan. Pakai gunakan energi untuk memasang target-target hidup. Berawal dari energi, energi berubah menjadi amal. Karena ada energi itulah orang bisa beramal. Tapi Allah Maha Adil. Ada orang yang tak punya energi tapi bisa beramal. Macam mana orang tak punya energi bisa beramal? Amalnya amal batin. Orang yang kena penyakit terbaring di ruang ICU, tak ada energinya, tapi amalnya besar. Nama amalnya sabar. Nama amalnya ridho. Nama amalnya tawakal. Jadi kalau ada kawan kita, tetangga kita, sahabat kita, anggota komunitas kita, diajak ngumpul duit, tak mau. Ikut pengajian, tak mau. Ikut nyumbang baju, tak mau. Nyumbang mobil, tak mau. Nyumbang rumah, tak mau. Bawa ke ruang ICU. Kau cocoknya amal kau 3 aja kata Ustaz Somad. Ridho, ikhlas, tawakal. Baringlah kau di situ. Karena dia tak ada energi yang mau dipersembahkannya, yang akan dibawanya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Komunitas-komunitas ibu-ibu ngomongnya lancar, diajaknya orang kumpul beras, rajin berjalan ke sana kemari, dikumpulkannya untuk pembebasan tanah wakaf, pembangunan. Ini luar biasa. Asketis, hedonis, neraka jahanam tempat. Sedangkan yang masuk ke dalam surga Allah, orang yang menggunakan potensi dirinya, yang awalnya budget bajunya 5 juta, dibelinya aja 500.000. Berapa harga baju ini? 5 juta. Cari 500.000. Baju juga namanya, menutup aurat juga dia. Fungsinya kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Itu guna baju. Beli yang 500.000. Budget yang 5 juta, berarti sisa 4,5 juta. Transferkan ke nomor Yayasan Tabung Wakaf Umat. Programnya 26. 4,5 juta bagi 26. 26 ternyata program sekarang. Dari mulai pengiriman Quran ke desa terpencil, pengiriman guru. Guru dikirim ke Bagan Benio, 3 orang, digaji 2,5 juta. Sanggup. Akhirnya mengajarlah guru-guru. Kalau tidak, anak-anak itu akan